Halo semuanya, aku Muhammad Fahri Sondika, biasa dipanggil Fahri. Aku kuliah di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, yang mana sekarang aku sedang menempuh semester 3. Video ini muncul di beranda kalian dikarenakan aku mendapat tugas dari mata kuliah Psikologi Sosial, yang mana nantinya aku akan membahas tentang perilaku prososial. Sederhananya, perilaku prososial itu adalah suatu tindakan yang direncanakan untuk menolong orang lain tanpa pamrih, dimotivasi oleh dirinya sendiri dan tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong. Seperti contoh, penggalangan dana korban bencana alam dan membersihkan lingkungan. Terus, apa bedanya dengan altruism? Altruism adalah tindakan sukarela yang terjadi secara spontan tanpa mementingkan kepentingan sendiri. Nah, ini biasa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ini seperti contoh ketika kita menolong orang yang mengalami kecelakaan, di mana kita di sana juga bersedia mempertaruhkan nyawa demi orang yang kita tolong tersebut. Nah, gimana? Dari penjelasan tersebut, kamu merasa diri kamu masuk kategori yang mana nih? Prososial atau altruism? Tulis di kolom komentar ya. 2000 years later. Di dalam teori psikologi sosial yang membahas mengenai perilaku prososial, ada beberapa teori yang melandasinya. Yang pertama, teori behavioristik. Aliran ini mengemukakan bahwa perilaku prososial itu muncul dikarenakan kita sebagai penolong akan mendapat ganjaran positif bagi masyarakat. Sehingga, kita cenderung mengulangi atau memperkuat perilaku yang memiliki ganjaran atau konsekuensi yang positif bagi diri kita tersebut. Menurut Hans Bierhoff, bahwa orang yang memberi pertolongan itu melihat dunia sebagai satu tempat yang adil dan mempunyai kepercayaan bahwa tingkah laku baik akan mendapatkan imbalan, sedangkan tingkah laku yang buruk itu akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, teori pertukaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu didasarkan atas pertimbangan untung dan rugi, tidak hanya dalam bentuk materi atau finansial, melainkan juga secara psikologis. Prinsip sosial ekonomi ini menyatakan bahwa setiap perilaku itu didasarkan dengan penggunaan strategi yang paling minim, yang memaksimalkan hasil dan meminimalkan usaha, agar dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, teori empati. Teori ini menyatakan bahwa egois dan simpati keduanya memiliki fungsi dalam perilaku menolong. Kombinasi dari egois dan simpati ini dapat berwujud empati, yaitu dapat merasakan penderitaan dan kesusahan orang lain sebagai kesusahannya sendiri. Ada beberapa hipotesis mengenai empati. Yang pertama, hipotesis empati altruistik. Hipotesis ini menyatakan bahwa perhatian empatik yang dirasakan seseorang mengenai kesusahan orang lain akan menghasilkan suatu motivasi untuk membantu mengurangi penderitaan orang tersebut. Motivasi untuk menolong ini bisa menjadi sangat kuat sehingga bersedia terlibat dalam aktivitas yang tidak menyenangkan, berbahaya, bahkan dapat mengancam nyawa. Yang kedua, hipotesis mengurangi perasaan negatif. Teori ini menjelaskan bahwa orang melakukan perbuatan prososial untuk mengurangi perasaan negatif yang dialaminya ketika melihat penderitaan orang lain. Dengan menolong orang yang sedang kesusahan, diharapkan si penolong dapat mengatasi perasaan negatifnya tersebut. Yang ketiga, hipotesis kesenangan empatik. Teori ini menjelaskan, seseorang akan menolong apabila ia memperkirakan bisa ikut merasakan kebahagiaan orang yang ditolongnya. Atau dengan kata lain, ia dapat melihat bahwa orang yang ditolong tersebut merasa sangat berterima kasih terhadap pertolongan yang ia berikan. Itulah tadi 3 hipotesis mengenai empati. Yang keempat, teori norma sosial. Teori ini berpendapat bahwa orang memberikan pertolongan karena mendapatkan keharusan dari norma-norma yang ada di masyarakat. Ada beberapa macam norma sosial yang biasanya menjadi pedoman bagi perilaku menolong orang lain. Yang pertama, norma timbal balik. Alvin Goldner, seorang tokoh sosiologi, menyatakan bahwa kita harus menolong orang lain yang juga memberikan pertolongan kepada kita. Jika hal tersebut dilakukan, maka suatu saat kita juga akan mendapatkan pertolongan dari orang lain ketika kita sedang membutuhkan. Yang kedua, norma tanggung jawab sosial. Teori ini menyatakan bahwa kita wajib memberi pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan adanya balasan apapun setelahnya. Ini adalah bentuk perwujudan rasa tanggung jawab dalam menjalankan proses sosialisasi di masyarakat. Norma ini menyatakan bahwa kita harus membantu orang lain karena adanya aturan agama dan moral yang berlaku di masyarakat untuk menekankan kewajiban memberi bantuan kepada sesama yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, norma keseimbangan.
Norma ini menyatakan bahwa seluruh alam semesta harus berada dalam kondisi yang memiliki keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Manusia harus membantu untuk tetap mempertahankan keseimbangan tersebut di dunia antara lain dengan melakukan perbuatan yang membantu orang lain. Yang kelima, teori evolusi. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku prososial itu dilakukan demi kelangsungan hidup manusia dan mempertahankan jenisnya dalam proses evolusi. Kecenderungan untuk menolong orang lain ini mengandung nilai kelangsungan hidup yang tinggi bagi kelompok individu tertentu, seperti perlindungan kerabat atau saudara, timbal balik biologis, dan orientasi seksual. Yang keenam, teori perkembangan kognisi. Teori ini menyatakan bahwa tingkat perkembangan kognitif akan berpengaruh kepada perilaku altruism atau perilaku prososial. Pada anak-anak, perilaku akan lebih didasarkan pada pertimbangan hasil yang didapatkan. Namun, ketika anak semakin dewasa dan semakin mampu berpikir abstrak, maka ia akan semakin mampu untuk mempertimbangkan usaha apa yang harus dilakukan atau dikorbankan untuk perilaku menolong. Sehingga, seseorang akan menolong ketika merasa mampu atau memilih tidak menolong karena merasa tidak mampu. Yang ketujuh, teori belajar sosial. Teori ini mengemukakan perilaku prososial dapat terjadi karena adanya proses belajar, terutama dalam masa perkembangan anak, melalui metode reward, punishment, dan modeling. Hal yang paling penting dalam konteks teori ini adalah pemberian reward. Ada 3 mekanisme umum pada proses belajar tersebut, yaitu pengkondisian klasik, reinforcement, dan belajar observasional. Yang kedelapan, teori sosiokultural. Teori ini juga sering disebut dengan teori evolusi sosial. Teori ini menyatakan bahwa evolusi genetik juga bisa membantu untuk memberi penjelasan mengenai beberapa perilaku prososial dasar. Namun, tidak dapat berlaku untuk beberapa contoh yang lebih ekstrim, misalnya perilaku menolong orang asing yang sedang dalam kesulitan. Nah, itulah tadi 8 teori yang melandasi psikologi sosial mengenai perilaku prososial, dan hal tersebut bisa berjalan dengan baik dan menjadi kepribadian di diri manusia atas dasar faktor empati, mempercayai dunia yang adil, tanggung jawab sosial, keyakinan bahwa ada hasil dari perbuatan sendiri, dan egosentrisme rendah. Aspek yang biasanya dilakukan pun dalam bentuk berbagi, menolong, berderma, kerjasama, jujur, dan seterusnya. Nah, bagi orang tua nih, perilaku prososial ini sebenarnya bisa dilatih loh kepada anak-anak dengan cara mengedukasinya, mengenalkannya dengan sosialisasi, dan mengajarkannya tentang konsep keagamaan. Mengajarkan anak untuk menolong sesama sangat bagus loh bagi perkembangan si anak. Ketika ia dewasa, ia akan menjadi orang yang senantiasa ramah dan mampu bersosialisasi dengan baik. Nah, mungkin segitu dulu ya mengenai pembahasan kita tentang perilaku prososial. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, dan ada quotes yang mengatakan, saat kamu terbiasa menolong seseorang, maka kamu akan menemukan begitu banyak orang yang bersedia menolong kamu setiap saat. Maka dari itu, jangan bosan-bosan untuk menolong sesama ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!